Sayang Jumau, sayang Jumau, itu hasia. Sayang Jumau, sayang Jumau, itu lagu. Cok Ucok, lu pelan-pelan Cok. Waduh gimana lu? Dengerin lu ya. Kalau seandainya gue bilang nih ya, malam-malam kayak gini lu kalau nyanyi pelan-pelan. Aduh jangan mentang-mentang suara keras. Sudah ku bilang, beranda masih jauh. Bukan masalah lagi jauhnya. Kalau seandainya suara lu kedenger sama semua warga apa sama orang Belanda, mati lu. Aduh buset, susah lu ngomongin. Capek hiburan lah, kita main hiburan. Bukannya masalah hiburan lu. Aduh ini kan lagi keadaan darurat. Lu ngerti? Gimana lu? Aduh saking emosi gue. Ada yang lari-lari. Tuh. Lu kagak lihat ada yang lari-lari? Lapor. Apa bunceng? Lapor Dan. Siap. Londo. Apa kau londo? Ngomong apa sih Sudah lu? ku bilang, kau jangan dekat-dekat sama Belanda. Dengar dia ayo ngomong bahasa. Pokoknya mah Walanda. Walanda apa? Penjajah. Apa lu kalau ngomong yang jelas? Gua kagak kedenger. Apa? Belanda. Penjajah Belanda. Sudah dekat Belanda. Dekat. Lu jadi Itu kan jadi ke bawah. ikut-ikutan bahasa Medan. Jangan kau ikut-ikutan bahasa Medan. Tak enak kau ikut-ikutan. Kau orang Sunda harusnya. Saya juga di Betawi nih. Siap kau. Mana senjata aku mana? Senjata lu siapa? Batu apa? Susah banget. Pokoknya Belanda sudah dekat. Bujang, kau duluan. Kau duluan. Kau juga, Frankie. Ada tidak? Ini jatuhnya kayak suster ngesot kalau kayak gini. Bujang. Iya. Kau ambil senjata, bawa ke sini. Apa yang kau bawa ini, Bujang? Itu buat tadi. Macam mana pula kau ini? Lu bawa Orang senjata mau yang benar, belerang, kau bawa senjata gak? lu kagak bakal mati orang Belanda. Ampun susah buju buset. Petuk. Ambil senjata yang bisa. Wah bener-bener PA tuh anaknya. Bener kurang ajar. Kita udah bawa senjata tetap aja. Nah, siapa? Kenapa kau sembunyi? Daripada kita tidur sore-sore, lebih baik mari kita ngobrol kopi sambil ngagita. Lebih baik mari kita lebih baik mari kita Wih deh, gayanya udah luar biasa. Siap Dan? Siap.
Aduh, keren. Keren dong. Kayaknya iya, asli ya. Asli, asli. Berat. Kade berat itu tentang sagawaya. Lu bener atuh. Iya. Ini Amankan, nggak amankan. sembarang, aman sebentar. Amankan. Ini kalau tidak salah setelan seperti ini adalah salah satu setelan dari ini ya, pejuang. Setelan pejuang pada zaman dulu. Ya, kemerdekaan. Zaman kemerdekaan. Jadi Jika- saya jika saya pahlawan pernah. can orang. Hah? Jika pahlawan. Benar jika pahlawan bertopeng. Pahlawan cinta. Pahlawan cinta. Tapi tetap kita Ya. selalu menghormati Menghormati jasa-jasa jasa pahlawan. para pahlawan. Bener, luar biasa sekali. Karena teman-teman Ngoptar untuk malam hari ini di episode ke-15 Ya. Ngoptar spesial edisi di Hari Pahlawan 10 November. 10 November ya. Pasang mata bola dari balik jendela. Tapi benar ya, maksudnya kita harus banyak-banyak berterima kasih kepada seluruh para pejuang-pejuang, para pahlawan-pahlawan Indonesia Dahulu, ya. yang sudah memberikan kebebasan kepada negara kita Indonesia hingga akhirnya sampai sekarang anak cucunya ini bisa menikmati kemerdekaan Indonesia yang benar-benar merdeka gitu loh ya, berkat perjuangan dari para pejuang-pejuang pahlawan baik yang sekarang masih ada ataupun mungkin juga yang sudah tiada ya. Betul. Tapi yang pasti yang sudah tiada pun kita di sini selalu mendoakan kepada seluruh pahlawan-pahlawan Indonesia. Dan untuk sejenak marilah kita berdoa dulu kepada almarhum pahlawan yang telah gugur di medan perang dan para pejuang-pejuang, dan atas jasa-jasanya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa kita bisa diterima, bisa nyampe ya sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada seluruh pahlawan kita atas jasa-jasanya. Dan malam hari ini sampai episode 15 kita juga selalu mengingatkan teman-teman untuk terus mengikuti channel YouTube kita dengan subscribe channel YouTube dari Ruli Rahadian, dan jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe ya. Oke. Jangan lupa tombol Loncengnya, benar banget. Tojokan cek si Tojokan. Muhammad. Tapi enggak gini kan, ini kan spesial memperingati Hari Pahlawan. Iya, betul. Hari Pahlawan ini sebenarnya tidak apa ya, tidak Dan juga tidak- gini kok, Gimana? atas rasa hormat kita dari Ngoptar kepada Hari Pahlawan ini. Benar. Dan kita juga akan menampilkan salah satu tamu kita. Tamu kita. Ah. Oh iya benar tuh. Benar banget. Pahlawan juga, Pahlawan juga. veteran Aha, yang dulu berjuang. berjuang Mempertahankan Negara NKRI. NKRI luar biasa sekali, dan beliau masih sampai sekarang masih masih ada jag-jag. ya, masih jag-jag Jag-jag waringkas. ya? Waringkas. Alhamdulillah. Honcewa. Nah, Sumorea. Waduh, lagu apa sih itu? Keratagan Oh, pahlawan. katakan pahlawan. Waduh, hebat euy. Bisa sih, bisa apa? Tadi yang apa kepantesan tadi itu. Maksudnya gini loh, tidak terasa di episode kali ini juga kita benar-benar ini episode yang paling spesial karena memang dari pahlawan ini akan banyak yang akan kita kupas. Betul sekali. Untuk teman-teman Ngoptar, apalagi bintang tamu untuk malam hari ini seperti yang disebutkan oleh Kang Ule juga adalah salah satu veteran. Beliau ini adalah salah satu pejuang yang sekarang ini alhamdulillah masih sehat, masih diberikan usia, dan mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur. Langsung saja deh, biar tidak penasaran, kita undang saja. Ada siapa, Kang Ruli? Ada Abah Haji Sawur. Sawur. Iya. Daripada kita tidur sore-sore. Merdeka. Aduh, waalaikumsalam, Abah Sawur. Wilujeng Sumping, selamat Wilujeng datang. Sumping. Wah, luar biasa sekali. Luar biasa ya. Ini saya agak sedikit deg-degan nih. Deg-degan ya? Iya. Ini tuh udah manusia. Iya, manusia. Ya oke sih. Bukan Renghap Ranjung. Renghap Ranjung. Nah, benar. Abah, alhamdulillah masih sehat ya. Masih gagal loh. Tadi bilang merdekanya juga. Aduh ya Allah, luar biasa tegas. Merdeka. Bener luar biasa sekali. Beda. Emang beda kalau pejuang dulu. Jadi saya jadi teringat sama almarhum kakek saya juga. Sama juga tentara juga dulu ya, luar biasa. Abah, damang Abah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tegas. Oh, tegas Alhamdulillah, benar ya. tegas harus tegas. Tapi saya juga harus tegas. Ah, gitu. Abah, hatur nuhun, terima kasih Abah sudah menyempatkan hadir di sini di Ngoklar, ngobrol, ngopi sambil ngagitan, dan alhamdulillah juga kita bisa mendatangkan salah satu veteran pejuang Republik Indonesia. Yang benar-benar inilah beliau yang mempertahankan NKRI sampai bisa di titik sekarang ini ya, luar biasa sekali. Abah, Dan gini, beliau juga putra daerah asli Majalengka. Putra daerah asli putra Majalengka. daerah asli Majalengka, Bangga luar jadi biasa. orang Majalengka. Kode untuk beberapa episode ya. Iya, mau jadi duta. Ya, kayaknya udah bentar lagi bakal di ACC. Pokoknya bangga. Ya, bangga. Bangga, Duta bangga. pariwisata. Baik, Abah, kita nih pengen nanya-nanya karena kebetulan untuk episode kali ini adalah spesial Hari Pahlawan, dan karena kebetulan Abah ini adalah salah satu dari ribuan pahlawan yang sudah berjuang pada era dulu ya. Dan sekarang Abah masih ada, inilah sebagai bukti nyata, dan beliau ini pasti akan tahu bagaimana sejarah Indonesia yang sesungguhnya, Bah. Nah, kalau ngomong-ngomong, Abah ini pertama masuk jadi pejuang itu tahun kapan? Begitu ya, Bapak ceritakan ya. Bapak dari TNI. Nah, jadi kalau namanya veteran itu ada 3 macam ya. Ada 3 macam. Satu veteran pejuang yang dulu tahun 45. Yang selanjutnya sebagai Bapak ini dari TNI, ini veteran pembela. Veteran pembela. Dan nanti ada generasi selanjutnya juga ada veteran perdamaian. Supaya dikasih tahu aja ya. Jadi kita Jadi Bapak ini adalah masuknya veteran pembela. Veteran pembela. Ya istilahnya aturannya sama aja, berjuang, pembela dan pembangunan sama saja. Yang penting jiwanya itu. Jiwa, benar. Jiwa 45-nya itu. Jiwa Jadi itu 45. generasi tiap generasi tetap jiwa 45 itu semangat. Harus. Nah, merdeka. Merdeka. Nah, ini ya. Sebagai bangsa Indonesia, bahwa kemerdekaan itu semua pengorbanan bangsa Indonesia yang begitu besar. Betul. Nah, itu harus dihargai oleh kita. Jadi semua masyarakat harus tahu para pejuang veteran yang di mana dari Sabang sampai Merauke, baik dari TNI, dari masyarakat, itu semua pejuang itu kan. Dan mudah-mudahan nanti untuk generasi penerus tetap semangat 45 itu supaya diwariskan dan dijiwai. Dan ditanamkan dalam jiwa kita. Itulah pesan Bapak itu ya. Jadi Bapak ini tergolong masuk veteran pembela. Veteran pembela. Veteran pejuang, kemudian pembela, dan nanti di belakang Bapak ada veteran perdamaian. Itulah yang Bapak ceritakan. Baik, berarti ada 3 ya, veteran pejuang, veteran pembela, dan veteran perdamaian. Tapi ngomong-ngomong sebelumnya, karena kita juga kedatangan tamu yang istimewa, maka kita harus menyediakan minuman. Iya. Kopi. Sempat lupa ya, karena saking saya Semangatnya. saking semangatnya juga. Semangat 45 dong. Nah, Abah, ini kan kebetulan malam hari ini serius tapi santai. serius tapi santai. Malam hari ini Abah, kita punya salah satu minuman yang paling enak, yaitu kopi dari Cafino yang mempunyai 4 varian rasa ya. Dan kebetulan di Ngoptar kali ini Bah, kita juga ada dayang kopinya yang akan kita panggil, dan cara panggilnya mudah Bah. Nah, kalau kita bilang teh email, jawabnya Cafino dong. Baik, teh email Cafino dong. Di kau gembira malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang, tak jemu-jemu Berarti kelihatan mata memandang. kalau yang merem melek. Waalaikumsalam. Juwita malam. Pas juwita malam pas dateng. Luar biasa.
ya. berhenti? Iya, kenapa sih? Nanti karena kopinya sudah datang. Iya, maksudnya kan pengen dinyanyiin juga. Iya. Saya sudah nggak kuat, Pak. Ya baik, Teh Email bawa apa nih Teh Email? Biasa. Oh, yang seperti mantep-mantep biasa. Yang loh. mantep-mantep. Yang mantep-mantep. Mau tahu yang mantep apa? Apa? itu? Kavina. Wah, luar yang biasa. biasa yang 4 varian tuh. Yang 4 varian rasa. Hazelnut, Ah. nasi, terus mocha, Mocha. sama yang terakhir terbaru bol. Waduh. Pokoknya mantep deh. Apalagi cuaca dingin-dingin. Cuaca dingin-dingin kayak gini cocok ya. Terus kalau cuaca panas, pakai es jangan lupa. Oh, iya benar. Itu hasil ini ya. Eksperimen. Eksperimen Ini dari untuk menambah Teh Email. hangat. Apa ini? Jaduk coklat ekstra. Waduh, luar biasa sekali Teh Email. Abah, mangga ditampi. Luar biasa. Ini adalah salah satu kopi terbaik di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, aduh. Seperti biasa Koko Hazelnut ini memang selalu jatuh cinta. Jatuh cinta. Mantap banget. Tapi tetap kita semangat. Harus dong, harus semangat dong. Abah aja semangat, masa kita nggak Iya, semangat? benar banget. Kita generasi muda harusnya merasa malu ketika melihat beliau-beliau ini yang sampai sekarang menanamkan jiwa semangat 45-nya, ya kan? Seperti yang tadi sudah disampaikan sama Abah juga, yang paling utama adalah menanamkan jiwa 45-nya. betul. Iya, karena sebenarnya untuk di era sekarang ini, untuk menjadi seorang pejuang itu bukan berarti kita ikut berperang. Ya, betul. Sebenarnya kita tinggal meneruskan, mempertahankan, menjaga. Ya, Seperti itu ya, Bah ya. Dengan cara bisa berkreasi, berkarya, tanpa harus kita ikut benar. tembakan ya. Iya, membangun Indonesia lebih baik lagi, perkenalkan ke kancah dunia bahwa Indonesia itu sangat luar biasa. Betul sekali. Seperti itu. Pintar ya saya, bagus lah. S1. S1, S2. Gila aja nggak? Nah, Bah, kita pengen banyak tahu tentang Hari Pahlawan, karena kebetulan mungkin Abah yang seperti tadi disebutkan Abah salah satu veteran dari pembela. Nah, kita pengen tahu nih, veteran pembela itu berarti setelah pejuang ya, Bah ya? Ya. Setelah pejuang. Nah, itu kalau Abah pertama masuk jadi veteran pembela itu berarti sekolah dulu apa bagaimana dulu, Bah? Ini lah yang perlu diketahui oleh semua masyarakat ya. Veteran itu yaitu dengan keadaan situasi negara, ya. Negara keadaan darurat, keadaan perang, disitulah akan tumbuhlah veteran-veteran. Jadi tahun 45 dulu, zaman BKR, langsung sekarang jadi TNI, itu ada veteran-veteran itu dari masyarakat dengan spontan membela negara karena merasa kewajiban mengusir penjajah, yang hasilnya sekarang ini lah, yang bisa dinikmati oleh semua masyarakatnya Indonesia. Wow. Nah, gitu kan. Nah, ini. Luar biasa. Jadi makanya Bapak peringatkan, Ya. janganlah lupakan sejarah bangsa. Jas merah. Itulah yang Bapak titipkan pada generasi, jangan lupa dengan sejarah bangsa. Karena perjuangan itu mahal harganya. Wah, Semua dikerahkan, baik jiwa maupun raga, air mata, derita, semua dikerahkan hanya untuk merdeka. Merdeka. untuk Nah, itulah. Jadi sampai inilah. tetes darah penghabisan Nah, itu. ya, Bah ya. Makanya dulu zaman pejuang kita, bapak-bapak kita yang lebih dulu kan, Ya. merebut kemerdekaan itu dengan hanya mengucapkan merdeka atau mati. Hanya dua. Jadi antara merdeka dan mati. Iya. Nah, sekarang kita sudah merdeka. Alhamdulillah. Bisa dirasakan oleh semua bangsa kan. Benar. Sampai sekarang kan. Benar sekali itu. Nah, inilah. Jadi terutama generasi yang tidak tahu sejarah dulu, ya harus diingat-ingat. Waduh, sejarah bangsa Indonesia seperti itu. Iya, Perjuangannya sangat berat. sangat berat. Semuanya dikorbankan untuk kemerdekaan. Benar. Nah, itulah. Jadi maka Bapak titipkan pada generasi muda, Ya. terutama sebagai bangsa yang besar jiwanya itu, jangan lupa dengan sejarah. Itu saja yang Bapak bisa ceritakan. Dan alhamdulillah Bapak sebagai veteran pembela yang pernah merasakan pertempuran yang
begitu pahit, hanya jiwa dan raga yang bisa diserahkan untuk negara. Alhamdulillah sekarang masih bisa berkumpul dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itulah. Luar biasa Silakan, Pak. sekali ya. Kata abah gini, Gimana? kata abah begini nih, sakit hati dalam perjuangan itu hanya sementara, Sementara. tapi menyerah akan sakit selamanya. Bagus tuh. Biar rewas kok abah tadi. Pantesan ada para linter nih. Jadi jangan pernah menyerah. Betul. Jangan pernah menyerah. Tapi benar apa yang disampaikan sama Abah sangat luar biasa sekali loh. Maksudnya kan kita juga selaku generasi penerus, generasi muda yang hidup di era sekarang ini, apa yang disebutkan jangan pernah melupakan sejarah. Karena setiap negara pasti punya sejarah, termasuk Indonesia. Kita semua harus tahu bagaimana perjuangan para pejuang-pejuang kita ya. Bagaimana seperti yang disebutkan sampai titik darah penghabisan jiwa dan raga. Dua kata pada masa itu, merdeka atau mati. Berarti ketika tidak merdeka ya mati. Tapi tidak ada pemikiran untuk seperti takut atau seperti gentar atau apa menyerah gitu kan, untuk memperjuangkan. Dan perjuangan dari para pejuang kita dulu ini sekarang kita nikmatin. Kita nikmati. Seperti itu. Bapak berperang juga di sini Pak, di Majalengka. Apa di mana waktu perang itu, biar teman-teman juga tahu kisahnya dari Bapak nih. Jadi kan waktu Bapak dilahirkan tahun 1943. 2 tahun kemudian kan kemerdekaan Republik Indonesia kan. Ya. Jadi masih anak-anak kan. Nah, itu Bapak belum berjuang apa-apa kan, masih kecil kan. Begitu tahun 1965 Bapak daftar TNI. Nah, itulah TNI tergabung di Batalion 38 Lintas Udara. Jadi Bapak ini Kalau meskipun boleh udah tahu, tua bangga 32 ini 38 itu di mana, itu Lintas Udara itu Kujang 1. Kujang satu. Penerjun. Jadi Bapak ini tukang terjun. Terjun payung. Nah, ini wingnya yang Bapak pakai. Lencana ya. Lansana penerjun payung, bahwa Bapak ini tukang loncat dari pesawat terbang. Nah, Tanda itulah. jasa. Nah, itulah. Siapa yang tidak takut loncat di pesawat terbang? Coba aja loncat dari pohon atau di genteng. Takut kan? Takut, Nah, benar. apalagi Bapak yang sudah tua bangga begini. Dulu loncat, terutama yang Bapak paling kenang, tahun 1973. 73. Bapak lah yang peloncat pertama di Aceh. Hebat. Di daerah Kuala Simpang, Pangkalan Badan. Itulah sejarah Bapak. Nah, kemudian di Timur. Timur. Nah, tuh, penerjun Bapak ini. Ini Bapak penerjun. Sekarang berada di mana? Hanya berada di kampung di sini. Nah, itulah jejak perjuangan Bapak. Tapi ya ini hanya Bapak hanya menyampaikan aja pada semua generasi kan. Tidak mau Bapak dipuji-puji atau disanjung-sanjung, bahwa kita ini harus tetap semangat. Meskipun dengan keadaan negara bagaimanapun. Makin banyak tantangan, makin semangat. Itu namanya pejuang 45. Itulah yang Bapak sampaikan pada generasi muda itu kan. Supaya tetap dijiwai semangat membangun, semangat mengisi kemerdekaan. Yang sekarang alhamdulillah sudah kita nikmati semua kan? Iya benar. Nah, Alhamdulillah. mudah-mudahan nanti ke depan akan lebih Bagus. baik lagi kan. Lebih baik lagi, luar biasa sekali. Semangat sekali Abah. Semangat sekali Abah. Ya kalau aku Abah lagi ngomong, jadi saya ingat almarhum kakek saya sama banget kayak dia ngomong. Saya jadi Tegas gitu ya. saya jadi sedih loh. Jadi maksudnya karena kebetulan kakek saya juga ini purnawirawan Sersan Mayor. Sama ya. Ruri juga sama. Iya, tentara. sama. Dan kakek Saya saya juga sama apa? Tentara juga? Bukan. Oh, bukan. Bukan di sayuran. Oh, dasar. Enggak, tapi memang kakek saya itu kan dapat julukan AS itu dari Bapak Soekarno. Dulu itu beliau pejuang dulu, sempat jadi presiden pertama, sempat juga jadi ikut tentara Jepang. Kalau apa saya lupa lagi, pokoknya banyak banget rencana beliau. Dari cara berbicaranya itu sama banget. Tadi saya teringat banget. Saya agak sedikit melo dulu ya sebenarnya. Jadi ingat. Bapak mudah-mudahan sehat Pak ya. Amin. Iya. Sehat terus. Seperti yang disampaikan sama Bapak pun benar sekali, karena perjuangan dari para pahlawan-pahlawan dulu itu berat. Makanya pesan dari Abah ini sama seperti pesan dari kakek saya. Kakek saya sempat berpesan bahwa maneh mah kalau kata Sunda, maneh mah geus tinggal ngeunahna, tinggal ngajaga.
tekudu perang, tekudu mawa senjata nu sabaraha ratus kilo, nu sabaraha kilo, sabaraha puluh kilo, tekudu lempang kaleuweung, tekudu sieun keisukan paeh atau kumaha. Ayeuna mah maneh mah tunjukkeun ka negara maneh sok maneh bisa berkarya. Gitu sampai bilang. Jadilah maksudnya sumber daya manusia yang bermanfaat untuk semua orang. Betul. Kayak gitu. Aduh serius aku Sampai jadi ke bawah ya. ke bawah banget. Sama berarti yang disampaikan sama abah. Sama hampir rata-rata sama. Iya, Sama banget. Gini bang, pas ada apa itu ya namanya PKI itu ya, abah udah terjun sebagai pejuang atau masih dalam sipil? Udah masuk. Oh, udah masuk. Udah masuk pendidikan. Nah, waktu itu tahun 1965. Bapak udah masuk di pendidikan militer di daerah Pangalengan, Bandung. Nah, situlah. Begitu keluar dari pendidikan, wah, ributlah hujang-gajingnya. Sampai Bapak langsung ditugaskan ke Jakarta, sampai bertemu dengan Presiden Soekarno itu juga, nah, kemudian Pak Harto juga. Nah, situlah. Karena waktu itu sangat keadaan darurat. Nah, jadi penting lah gitu kan. Begitu Bapak masuk militer, Bapak langsung di Jakarta tugas menjaga istana, menjaga semua pimpinan Menhanka, Presiden, Menteri, pada Malik semua waktu itu kan. Nah, itulah pengalaman Bapak itu. Nah, itulah. Jadi tahun 65 itu Bapak ini udah masuk di pendidikan militer. Nah, karena waktu itu keadaan darurat, ya itulah. Makan Bapak tadi itu tidak pernah makan nasi selama 4 bulan. Tidak pernah makan nasi. Makan jagung aja. Makan jagung. Itu dengan kawan-kawan saya, maka Bapak ya yang sama-sama dengan kawan-kawan Bapak pasti akan tahu di sana. Nah, waktu itu lifting 15 itu makan jagung selama 4 bulan. Tidak pernah makan nasi. Jadi itu kenapa kok tidak makan nasi? Ya tidak ada makanan. Tidak ada makanan. Dalamnya untung masih ada jagung. Nah, situlah. Nah, ya kita pikir, wah inilah pejuang seperti inilah. Jadi kita tidak usah menyerah. Ya. Ya, tetap kita semangat karena tekad kita ini ingin menjadi prajurit. Ingin membela negara. Betul. Nah, itu kan tekadnya hanya itu saja. Udah, mau mati, mau hidup, bagaimana terserah Allah aja gitu kan. Jadi pasrah, mau pasrah aja kita ini. kepada yang Tapi yang penting kita tekad kepada ini Allah. supaya hidup kita ini berguna, bermanfaat. Itulah yang Bapak pikir waktu itu kan. Jadi tidak ada apa supaya jadi tentara ini gagah, supaya ada gaji, enggak pernah minta gaji, enggak pernah minta naik pangkat, enggak pernah, gitu kan. Nah itulah kita Tulus hanya membela, ikut berjuang pun tulus sudah alhamdulillah Alhamdulillah. kita ikut bisa membela negara. Iya. Alhamdulillah. Luar Nah biasa. itulah. Kalau dulu kan tidak ada sistem money oriented, jadi benar-benar saya berjuang gitu, berjuang benar-benar membela gitu tanpa pamrih. Itu benar-benar luar biasa gitu. Yang penting berjuang dulu seperti itu. Gitu. Berarti bah perang Belanda ngalaman berarti bah. Perang Belanda mah enggak. Hanya karena waktu itu masih baru umur 6 tahun. Oh, Hanya tapi udah tahu Belanda. Oh, udah tahu, Udah tahu. ketemu Jadi orang Belanda. pernah ditodong sama Belanda juga. Waktu Bapak umur 6 tahun. 6 tahun itu pernah ditodong. Ya 6 tahun masih kecil kan. Waktu itu kan. Jadi Waktu karena di rumah waktu itu itu di Majalengka apa di mana? ya di Majalengka di sini. Majalengka, oh. Ya, jadi karena abang Bapak ini kan jadi tentara. Jadi disangka di rumah Bapak itu ada tentara. Langsung disergap oleh tentara Belanda, langsung Bapak ditodong pernah waktu masih kecil. Pernah. Ya, Bapaknya bingung aja menangis karena sejatuh dari sini kan. Nah, udah gitu kan. Karena waktu waktu kan masih kecil kan. Masih kecil nggak tahu apa-apa lah ya gitu kan. Oh berarti dulu juga ketika kalau seperti ada tentara. Udah tahu dari- Bapak Belanda udah itu tahu. Oh, Tahu. kalau ada tentara di setiap daerah, Oh, dikejar. pasti dikejar ya Pak ya. Mungkin mau dimusnahkan Ya, mungkin itulah, seperti itu itulah, ya. kira-kira. Oh. Tahun 49 waktu itu masih ingat. 49. 49. 49 berarti 4 tahun mereka. 4 tahun sudah merdeka. merdeka. Iya. Oh, Masih ada berarti Belanda. sudah Masih ada Belanda Masih kedua. ada. Ada Belanda kedua. Tapi Indonesia sudah deklarasi kemerdekaan Ya, pada udah. tahun itu. Ya, ya, udah. Nah, Iya. kalau Belanda hengkang dari Indonesia. bumi Indonesia ini tahun berapa, Pak? Hapus semuanya. Ya itulah waktu itu pun kejadian-kejadian kan Bapak masih kecil kan. Jadi
tidak tahu yang sebenarnya kan. Iya. Jadi hanya Belanda hilang. Mm-mm. Nah, timbullah DITI. Oh, DITI. DITI. Jadi nah itu udah pergolakan di Indonesia. Malah Gunung Ciremai ini ya kalau malam gini kampung-kampung dibakar semua sama DITI. Nah disitulah maka digerakkanlah masyarakat semua untuk pagar betis. Pagar betis ke daerah-daerah gunung itu semua. Nah situlah yang Bapak ingat, Bapak tahu. Itu lebih kejam loh kalau setahu saya ke DITI ya Pak ya, lebih kejam ya Pak ya. Lebih kejam itu kayak benar-benar mereka tuh mengincar para pejuang, para pahlawan. Ya gitu. Dimusnahkan. Iya, Ya itulah ya banyaklah yang korban lah dari terutama bangsa Okade gitu ya. Yang itu Okade itu organisasi keamanan desa dulu di desa-desa banyak Okade ya. Oh berarti kalau dulu Hansip itu Hansip namanya ya. Okade. Okade. Okade dulu. Hansip. Okade. Kalau dulu Dulu tidak ada listrik seperti ini. Oh iya. Ini gelap semua kampung. Paling untung ada senter. Oh, sini. Nah gitu. Bapak waktu tugas di Kalimantan 1 tahun pun tidak pernah ada HP. Surat dari ibu yang pertama surat waktu Bapak di Kalimantan, ibu nyurati masih pacaran ya. masih Dulu pacaran kan. gitu. Ini setahun masih ada. Begitu pulang surat masih ada. Masih ada. Masih dibaca-baca terus. Jadi untuk hiburan lah selama di hutan. Kalau di hutan itu baca surat. Oh, ini Surat cinta. Surat cinta Nah, itulah. ya. Nah, itulah. Ini pengalaman Bapak ya. Luar ini biasa. pengalaman Bapak ya begitu keadaan sekarang masih banyak HP, udah gampang gambarnya bisa nyambung. Dulu mah 1 tahun nggak pernah ketemu, hanya surat yang udah lapuk dimasukkan saku, udah kena hujan ngerangin dibaca lagi untuk sebagai hiburan. Sebagai hiburan apa penyemangat? Kalau dulu jadi kerama. Nah, gitu. Jadi terus dikantongin. Kenangan. Sekarang masih ada nggak suratnya? Ya nggak ada. Saya kira masih ada bisa laminating ya. Sekarang ada kopi. Ada kopi, benar bang. Dan ternyata Abah seperti diceritakan ini sekarang pun bersama ibu ditemenin, cuman ibu ada di belakang. Ibu ada di belakang temenin. Saya tadi sempat ngobrol sedikit, ternyata kalau Abah sama ibu tuh nggak bisa berpisah. Kemana-mana bersama. Iya, kalau ibaratnya sendal kiri, yang kanan gitu. Babarengan ya, romantis banget ya. Habibie dan Ainun. Habibie dan Ainun 2 dong kalau begitu. Kalau boleh tahu, Bang, Ibu asli orang Majalengka apa? Orang Majalengka. Orang Majalengka. Asli orang Majalengka. Jadi makanya dia udah kakek-kakek nenek-nenek tidak mau berpisah karena ingat sama perjuangan. Iya. Maka Bapak ingatkan sama generasi semua ya. Jangan lupa dengan sejarah perjuangan, baik perjuangan negara maupun perjuangan pribadi kita. Nanti kita akan tenang hidupnya, tenang aja. Tidak istilahnya Bapak tidak pernah kagoda Gunung Abaheno, tidak pernah. Karena Hebat. karena istri kita yang setia dari udah yang mati-mati hidup-hidup, bertahun-tahun, udah janji mati, ya sudah itu aja, nggak usah, sama saja nggak usah cari-cari yang mana-mana lagi. Kan? Hidup semati, Pak. Nah gitu, ya alhamdulillah. Janji prajurit. Alhamdulillah. Nah itu. Janji prajurit. Itulah. Seperti itu. Ya alhamdulillah Bapak sebagai TNI yang berjiwa seperti ini, alhamdulillah sekarang masih bisa berbicara di depan. Iya. Ini cucu ini sebetulnya bukan anak lagi ini. Cucu ya. Cucu Saya ini. bangga, Pak. Ya. Saya bangga. Saya Makanya Bapak ini jiwanya tanamkan kepada generasi supaya tetap jiwanya seperti Bapak atau seperti pejuang 45. Itu yang Bapak pesankan. Jangan kita masih banyak tantangan, ada corona atau ini, maka kita makin lemah tidak, maka tambah semangat lagi. Tambah semangat. Nah, sebab di balik tantangan itu ada hikmah. Ada Nah, dan ada itulah yang dirasakan seperti kemerdekaan sekarang ini kan. benar. Itulah Di yang balik Bapak tantangan ada ceritakan. hikmah, di balik Hikmah. setiap musibah ada Nah, hikmah. itulah. Kita ambil dari hikmah dari semua kejadian. Benar seperti itu. Tapi ternyata ini ya, maksudnya menjadi pelajaran juga nih buat kita. Ternyata dari sosok seorang bapak yang mempunyai jiwa yang tegak, seorang pejuang, mempunyai satu jiwa, satu setia. Setia, dan nilainya adalah kita harus bisa menghargai perjuangan. Perjuangan baik itu perjuangan dari negara dan juga perjuangan untuk diri pribadi. Iya itu. Kan kebanyakan orang kalau sudah sukses lupa gitu ya Pak ya. Nah padahal ketika berjuangnya itu loh. Jangan dilupakan sejarah. Baik sejarah pribadi kita, Ya. baik sejarah bangsa. Jangan dilupakan. Nah, Kalau lupa nanti malah
malah tidak benar. iya bener. Makanya awi kan punya sejarah jadi iya tukang dagang kumang tong pomo eta teh. Ya, dagang apapun Bapak juga pernah tukang dagang. Bener. Tukang dagang Bapak udah pernah. Tukang sanggul apalagi? Ya kuli apa ngapur apa udah biasa. Yang penting halal. Halal. Tidak usah kita gengsi-gengsian. Benar. Gengsi itu adalah penyakit menurut Bapak ini. Benar, Wah, benar. gengsi ya nih supaya Saya sangat setuju. nah itu Saya setuju. tidak ada orang yang sukses tidak menderita dua. Tidak menderita dulu ya maksudnya ya. Meskipun ke ujung dunia manapun kan. Coba Harus tengok menderita coba di negara manapun Jadi orang yang pada sukses, intinya orang yang paling prosesnya. kaya di dunia dulunya menderita. Iya benar. Jadi sekarang bukan yang bekerja bukan orangnya sudah tua. Ya uangnya hasil mereka kaya zaman waktu muda itu. Itu Makanya adalah ini yang Bapak perlu tanamkan kepada anak-anak muda ya. Masih muda. Berjuanglah di waktu muda. Janganlah berjuang di sudah tua. Sudah tua itu tinggal menggunakan hasil-hasil yang waktu muda itu. Sudah aman kan? bonus dari Nah, perjuangan bonus kan? kita. Nah, itulah. Ya seperti ya peribahasa mengatakan juga proses tidak akan mengkhianati hasil. Seperti itu teman-teman, luar biasa sekali ya. Semangat Abah. Tetap semangat harus dong. Memotivasi yang muda-muda. Memotivasi yang muda-muda gitu dari hal apapun. Kalau zaman dulu itu ketika istilahnya pengen biasa kan kalau seperti para pejuang ingin berkomunikasi atau mungkin berkumpul lah. Nah itu seperti apa caranya? Kan belum ada telekomunikasi ya dulu ya, belum ada internet kayak seperti sekarang. Nah maksudnya kan kalau untuk contoh nih kan setelah perjuangan kemerdekaan 45 ini kan ada DITI itu kan. Nah itu kan berarti otomatis kita kan harus berkumpul dulu nih sesama para pejuang tuh. Bagaimana caranya membuat seperti tadi Abah sebutkan pagar betis itu? Strateginya. Ya itulah. Jadi di situ ada istilah di tentara itu sandi ya. Seperti sandi itu seperti ada kalau di kampung-kampung ada kentongan kan. Nah, pada kentongan satu kali berarti apa ini? Oh ini kumpul di titik kumpul di pos roda umpamanya kan. Ada Kalau kentongan dua kali kan gitu kan dulu itu masih ada cara komunikasi kita kan. Tidak ada surat, tidak ada telepon, tidak ada hubungan kan. Nah, dengan tanda-tanda kentongan itu kan. Nah itulah kalau kita ada titik kumpul umpamanya. Dan dulu itu zaman perjuangan itu ya orang manapun mau kenal maupun tidak hanya mengucapkan merdeka sudah itu kawan kita. Itu saudara kita. Sudah kita. merdeka hanya sudah gitu aja. Berarti itu sandi Meskipun orang utama tidak berarti. kenal siapapun pangkat orang baru datang merdeka ya merdeka udah oh, itu kawan kita sudah. Jadi kita tidak usah ragu-ragu. Nah, padahal tidak kenal orang mana orang Sulawesi orang mana kita tidak hanya dengan mengucapkan merdeka. Satu perjuangan. Nah, itu adalah kawan kita. Itulah kode-kode zaman dulu itu. Kalau sekarang ya ada HP, ada ini ya, macam-macam zaman lah. lebih-lebih ini Jadi ya, kan macam-macam. lebih canggih lagi kalau sekarang. Makanya kalau tidak semangat generasi muda, wah harus malu sama orang-orang tua ya. Benar. Malu lah. Harus malu. Harus malu lah. Ini Bapak tekankan aja nih. Mumpung ada bisa bicara seperti ini. Jarang Bapak bicara seperti ini. Benar. Nah, kan gitu kan. Ya bener lah, berarti otomatis untuk para pejuang khususnya untuk anak-anak yang lagi belajar sekolah, belajar yang rajin. Benar. Belajar yang rajin. Jadilah generasi penerus yang bermanfaat nantinya untuk negara seperti itu. Atau kudu orang ketembakan ke tukang dieunya, ya waktu budak letik ketembakan ke saya nah gitu. Sekarang mah tinggal bagaimana caranya seperti tadi disebutkan juga kreasi seperti itu, berkarya. Nah pesan-pesan dari Abah ini mudah-mudahan buat teman-teman Ngoptar juga bisa bermanfaat dan yang paling utama tanamkan jiwa 45-nya kita tanamkan di dalam diri kita Dan tetap semangat. nah Merdeka. gitu. Merdeka benar luar biasa sekali. Kang Uli kayaknya terpesona ya sampai nggak bisa biasanya Bah kalau di episode sebelumnya kita tuh celoteh terus kesana kemarin tapi karena memang datangnya Abah ini apalagi sosok seorang pejuang kita pun jadi Gini kok, saya jadi ngerasa gimana gitu ya ngerasa benar-benar sangat luar biasa takjub dan, gitu. dan saya nggak bisa ngomong karena merasa terima kasih saya sendiri gitu pada para pejuang, apalagi ada di depan mata saya. Bener. Bagaimana cara menghormatinya itu. Betul. Iya. Jadi orang tuh bisa heureuy kok. Jadi kieu bagian. Iya. Baik. Bah hanya satu dari
kita keluarga besar Ngoptar, mudah-mudahan Abah dan seluruh veteran-veteran yang masih ada sekarang ini selalu diberikan kesehatan, Amin. panjang umur, dan mudah-mudahan juga kita bisa memberikan apresiasi kepada para veteran dan para pejuang ya, dengan seperti yang disebutkan juga, tanamkan semangat 45 dan juga hargai perjuangan, jangan lupakan sejarah, itu nilai-nilai plusnya ya Abah ya. Dan yang pasti Abah terima kasih banyak, Abah sudah banyak memberikan bercerita, memberikan informasi yang menjadi ke dari kita, oh iya bener ya, ternyata ini loh pejuangnya juga masih ada di sini, tetap semangat lah kita sebagai generasi muda. Kenapa kita leha-leha, bener nggak sih? Bener. Iya, kita harus bener-bener bangga jadi warga Indonesia, bangga jadi orang Majalengka. kode tah eta teh. Abah hatur nuhun, terima kasih sudah datang ke Ngoptar beserta ibu. Ibu juga sehat, ibu ya, panjang umur, sehat, dan mudah-mudahan ini selalu kemana-mana bisa bersama-sama berdua, ya kan? Romantis banget. Berarti ternyata kisah Habibie dan Ainun itu ada nyatanya dan di Majalengka juga ada. Waduh, luar biasa sekali. Baik teman-teman Ngoptar semuanya, di episode kali ini juga kita punya giveaway buat teman-teman Ngoptar, dan seperti biasa caranya sangat mudah sekali untuk subscribe channel YouTube-nya dari Ruli Rahadian dan juga follow Instagramnya di @ngoptar_id dan juga follow Instagramnya dari @coklat_kita_majalengka. Jawabannya, pertanyaannya nanti seputar tentang pertanyaan kita, obrolan kita bersama Abah ya, spesial Hari Pahlawan. Dan teman-teman apabila bisa menjawab pertanyaan dari kita, jangan lupa sertakan di kolom komentar dengan hashtagnya Ngoptar dan juga Coklat Kita Majalengka. Dan nanti bukti follow dan juga subscribe ya, itu teman-teman harus di screenshot dan di DM ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan obrolan kita pada kesempatan malam hari ini bermanfaat. Dan yang pasti seperti yang Abah ini sebutkan, tanamkan jiwa 45, hargai perjuangan negara dan juga perjuangan untuk diri kita, dan yang paling utama adalah jangan pernah melupakan sejarah dan perjuangan dari para pejuang dan pahlawan kita. Terima kasih Abah, sehat-sehat, hatur nuhun. Merdeka. Terima kasih. Terima kasih. Daripada kita tidur sore-sore, lebih baik mari kita ngoptar, ngobrol ngopi sambil ngagitar. Lebih baik mari kita ngoptar.